sekali lagi ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Rohku, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Rohku, ubah hatiku, terikat jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Rohku, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Rohku, ubah hatiku, telikatku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
lepaskan. Takkan ku lepaskan. Takkan ku lepaskan. Takkan ku lepaskan. Hanya kau, hanya kau, hanya kau, hanya kau, hanya kau yang jadi tempat jawaban. Hatiku berserah kepadamu. Hatiku berserah kepadamu. Takkan ku lepaskan. Dancing my soul, my Savior's call to thee. How great thou art. How great thou art. Dancing my soul, my Savior's call to thee. How great thou art. 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 So wonderful, so merciful. Sungguh besar Engkau, Sungguh besar. terlebih besar dari apa yang kami lihat, terlebih besar dari apa yang kami hadapi, terlebih besar dari semuanya. How great thou Bapak, terima kasih. Kami boleh datang kepadamu sebagai anak, menjadi sahabat-Mu.
menjadi kekasih-kekasih Tuhan, terlepas apapun keberadaan kami, apapun kondisi kami saat ini. Engkau tetap Allah kami. Engkau tetap menjadi Bapa kami. Dan kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih untuk surga yang sudah turun di tempat di mana kami berada saat ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang turun dalam setiap hati kami, pikiran kami. Dan betul-betul tanah hati kami saat ini siap ditabur dengan benih firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkata-kata, Engkau yang melawat pribadi lepas pribadi, ke menjamah setiap kami, dan setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir anak-Mu ini, biarlah 100% Engkau yang mengendalikan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih untuk atmosfer-Mu. Terima kasih untuk sukacita dan damai sejahtera yang Kau berikan buat kami. Di dalam nama Yesus, kami mau sambut firman-Mu pada sore hari ini sebagai sumber mata air dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, terima kasih untuk tim pujian penyembahan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetap semangat. Coba lambaikan tangannya. Wow, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang penuh dengan wajahnya Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa, ya. Walaupun keadaan yang kita lihat hari-hari ini kayaknya masih sama, ya. Pandemi nggak selesai-selesai, tapi satu hal yang di sini saya lihat Bapak Ibu Saudara, kita semua dan Bapak Ibu Saudara terutama itu tidak berhenti dalam pertumbuhan. Amin. Justru ada roh yang lapar, roh yang haus akan Tuhan. Amin. Nah, sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya masih dipercaya untuk mengisi webinar bulan Agustus 2021 dengan tema Extra Mile, atau di dalam bahasa Indonesianya yang lebih kita bisa tangkap dengan mudah, berjalan di mil kedua. Ya, next. Oke, saya perlu buka handphone sebentar supaya saya bisa membacakan firman buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Dasar dari kebenaran firman yang hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dasarnya dari sini. Ya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 38 ya sampai 48 seharusnya ya. Dikatakan begini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai yang juga berbuat demikian?
Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. So, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan adalah satu gaya hidup yang berjalan di mil kedua. Saya ulangi sekali lagi, ya. Kekristenan adalah gaya hidup yang berjalan di mil kedua. Kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, satu kondisi di mana kita nggak cukup hanya berhenti dalam satu titik. Saya minta tolong ditampilkan slide-nya. Ya, sebelumnya. Sorry, sesudahnya. Next. Ya. Kekristenan itu adalah satu gaya hidup yang berjalan di mil kedua. Apa maksudnya? Next. Kenapa dikatakan gaya hidup mil kedua? Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Perhatikan, mengasihi sesama itu baru berjalan di mil pertama, Saudara. Sedangkan mengasihi musuh kita adalah mil kedua. Memberkati orang-orang yang memberkati engkau adalah mil pertama. Memberkati orang yang mengutuk kamu adalah mil kedua. Berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita adalah mil pertama. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita adalah mil kedua. Dan berdoa bagi mereka yang berdoa untuk kita adalah mil pertama. Mil keduanya adalah kita berdoa untuk orang-orang yang membenci kita. Jadi, next. Orang baik itu berjalan di mil 1, Saudara, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sedangkan orang benar, anak Allah, orang-orang warga kerajaan surga, itu berjalannya di mil yang kedua. Ya. Karena di dalam ayat 46 tadi dikatakan, 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebih dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Tapi ayat 48 sudah dikatakan apa? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini saya mulai mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami status kita, identitas kita, nasib kita sebagai anak kerajaan. Amin. Sebagai anak kerajaan. Sebagai anak kerajaan itu hidupnya di area mil kedua. Ini terdengar mungkin Bapak Ibu Saudara sesuatu hal yang terbiasa. Sesuatu hal yang umum. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami kebenaran firman ini dan merenungkannya dan mengubahkan pola pikir kita supaya betul-betul bahwa jalan kita itu bukan jalan orang biasa, Saudara. Jalan kita itu adalah jalan yang tidak normal, Saudara. Tidak heran. Dalam kehidupan kita yang kita jalani, selalu ada saja hal-hal yang kita tidak bayangkan, hal-hal yang kita tidak mau. Tapi itu kita harus jalani, Saudara. Dan kita rasa-rasanya sudah mau taat, sudah melakukan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang apa kata Tuhan. Tapi kenapa kita merasakan, Saudara, kok kayaknya nggak cukup. Ya. Sama seperti anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku udah ngelakuin semua apa yang agama ajarkan. Hukum-hukum Taurat yang ajarkan aku semua sudah lakukan. Tapi ketika anak muda ini datang kepada Tuhan Yesus, Saudara, Tuhan berkata apa? Pergilah, jualah semua kepunyaanmu
dan berikanlah bagi orang-orang. Saudara, di sini Tuhan datang di muka bumi ini untuk membawa budaya kerajaan surga. Untuk membuat jalannya orang Kristen, orang percaya itu kayak apa. Jadi tidak heran Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita di tengah-tengah kesulitan hari ini, ataupun dalam kehidupan pergumulan Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini, apapun yang Anda alami hari ini, kok kayaknya saya itu udah ngalah, kok kayaknya saya itu udah all out, semuanya udah diberikan, tapi kenapa masih dituntut, tapi kenapa harus dituntut ini dan itu dan seterusnya, saudara. Karena apa? Pemikiran kita selama ini menjadi orang Kristen masih di dalam mil pertama, saudara. Kita fokus hanya kepada jalur yang baik pada umumnya. Padahal kalau secara teori kebenaran firman, saya percaya kekristenan ini sangat-sangat kaya, saudara. Tapi dalam kehidupan yang kita jalani, terkadang kita masih berhenti pada mil pertama. Saya ambil contoh satu, atau beberapa yang Bapak Ibu alami, ya, relate dalam kehidupan sehari-hari. Saat dimana Anda membutuhkan mujizat Tuhan, saat-saat Anda membutuhkan kuasa Tuhan, saat-saat Anda membutuhkan kuasa Tuhan itu nyata, saudara. Saat-saat kita punya kelemahan tubuh, punya sakit penyakit, punya masalah, selalu fokus kita kepada apa, saudara? Solusi. Fokus kita hanya kepada apa? Mujizat, saudara. Padahal itu baru jalannya di mil yang pertama. Tuhan hadir untuk membawa jalur yang berbeda. Yaitu apa? Mil yang kedua. Ketika kita mulai mengenal mil kedua dalam perjalanan kekristenan, saudara, pasti daging kita akan protes. Pasti daging kita akan teriak. Karena apa, saudara? Kita mengerjakan itu semua bukan untuk manusia. Kita melakukan itu buat Tuhan. Kita melakukan itu buat surga. Dan surga turun di bumi. Amin. Gak heran, saudara. Daging kita selalu teriak ketika kita di stretch, ketika kita terus diperbesar, terus dipaksa untuk jalan lagi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Injil yang Tuhan Yesus tulis tadi yang kita baca, saudara. Itu bukan sebuah tulisan. Tapi itu sebuah nasib kekristenan. Ya, kenapa saya katakan itu nasib kekristenan, saudara? Karena ketika kita menjadi orang percaya, kita nggak ada pilihan lain untuk jalan lewat itu, saudara. Amin. Itu jalan satu-satunya yang harus kita lalui. Dan ketika kita melakukan mil kedua, apa yang terjadi, saudara? Kita pasti menyalibkan daging. Setuju? Anda sudah berlutut bertahun-tahun buat keluarga Anda, buat suami Anda, buat istri Anda, buat anak Anda, buat orang tua Anda. Anda sudah kesana kemari, sudah memberi waktu banyak buat baca firman segala macam. Tapi kenapa? Kadang-kadang kondisi belum berubah. Karena Tuhan mau, saudara, Anda dan saya mengikuti jalan di mil yang kedua. So, kita lanjutkan. Next slide. Saya akan ambil dari kisah Daud. Ya. Ketika kisah Daud terus dikejar oleh Saul. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rajin baca Alkitab pasti tahu kisahnya Abner. Walaupun tidak terlalu terkenal, ya, tapi siapakah Abner ini, saudara? Abner ini adalah panglima perangnya Saul, saudara, atau tangan kanannya Saul. Jadi ketika Daud itu dikejar-kejar oleh Saul, Daud selalu berjumpa atau ketemu dengan siapa, saudara? Abner. Dan kalau Anda baca kisahnya di 2 Samuel pasal 2, ya, sebelum-sebelumnya itu, mereka selalu berlawanan. Dan menariknya, Roh Kudus menemukan ayat ini, saudara. 2 Samuel 3 ayat 21.
Dikatakan apa? Berkatalah Abner kepada Daud, baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku, dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu. Lalu Daud memberikan Abner pergi, dan berjalanlah ia dengan selamat. Yang menarik di sini adalah apa, saudara? Tidak ada sejarah orang di perjanjian lama ini yang memakai hukum kasih karunia. Adanya hukum Taurat, betul? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, betul tidak ya? Dan kalau kita baca sejarahnya di perjanjian lama, banyak Tuhan itu betul-betul mendisiplinkan umat Israel dengan tangan besi. Tapi satu kisah ini, saudara, ini sebetulnya menggambarkan bahwa ada orang di masa perjanjian lama yang sudah menerapkan hukum kasih karunia. Yaitu apa, saudara? Dia mengampuni musuhnya. Bukan hanya mengampuni, saudara. Dia terima, saudara. Ya, dia biarkan pergi, saudara, dengan selamat. Walaupun pada akhirnya, Pak, kalau Anda teruskan kisah ini, Abner dibunuh oleh Yoab, orangnya Daud. Tapi yang membunuh bukanlah Daud. Hatinya Daud tetap mengampuni. So, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kisah ini. Di perjanjian lama, kalau orang-orang yang dipilih Tuhan ketemu musuhnya, Tuhan selalu bilang apa? Habisi. Betul? Kali ini tidak. Ketika dia datang sama Daud, Daud ampuni. Tidak dihukum sama sekali. Nah, ini ada satu kebenaran Bapak Ibu Saudara, bahwa surga itu punya satu sistem. Surga itu punya satu corak. Yaitu coraknya adalah apa? Berjalan di dalam mil yang kedua. Nah, sekarang kalau kita korelasikan, kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi saya katakan, sering sekali kita hanya berhenti di mil pertama. Kalau kita punya masalah keuangan, kita fokusnya apa? Supaya kita diberkati, betul? Supaya kita dipercaya menjadi bendahara surga. Ketika kita sakit, kita goalnya kepada kesembuhan. Itu baru mil pertama, saudara. Mil keduanya apa? Kamu diberkati bukan untuk menguasai berkat. Kamu diberkati bukan untuk tinggal menikmati, menghabiskan berkat itu. Tapi kamu diberkati untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk menabur. Kamu disembuhkan bukan untuk kesembuhan kamu saja, tapi buat Tuhan, buat saksi hidupnya Tuhan. Atau barangkali Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang yang mengalami kelemahan tubuh, kalau hanya fokus ya kepada kesembuhan, maka tidak sedikit yang merasa berkecil hati. Kecewa sama Tuhan akhirnya. Kenapa? Karena batasannya adalah apa, saudara? Mil pertama. Sedangkan jalan Tuhan itu masih luas sekali di mil kedua. Walaupun ketika kita mau melewati mil kedua, saudara, daging kita pasti habis lenyap. Amin. Oh, masih sakit Tuhan. Aku belum disembuhkan Tuhan, tapi harus mendoakan orang. Itulah mil kedua, saudara. Ya. Oke, next step. Di dalam Efesus 4, ayat 28 sampai 29. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Next slide. Next, ya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat gambar ini. Ya. Kalau merujuk Efesus 4 ayat 28 ayat 29 dikatakan apa Saudara? Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Ya. Kalau Anda perhatikan di kiri, mil pertama dari dia seorang pencuri ketemu salib, dia bertobat, itu baru mil pertama Saudara. Dia tidak mencuri lagi, itu baru mil pertama Saudara. Kemudian dikatakan apa? Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Yang tadinya klepto, ya, mencuri atau mengingini barang orang lain, dia stop. Tapi bukan berhenti di situ saja, Saudara. Pertobatan itu adalah satu transformasi, bukan hanya berhenti di dalam satu kebiasaan, tapi dia melakukan kebiasaan yang baru, yaitu kebiasaan budaya kerajaan surga. Nah, kemudian dikatakan supaya ia dapat membagikan. Jadi bukan hanya stop berhenti, tapi dia bekerja, tapi dia juga apa Saudara? Memberi. Dan bukan itu saja. Ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jadi coba tampilkan gambar itu tadi. Kita lihat sama-sama Saudara. Mil yang pertama membuat kita sadar, wah, aku salah, aku harus berbalik. Tapi tidak berhenti di situ Saudara. Harus mengerjakan sesuatu hal yang berbanding kebalik. Yang tadinya mencuri sekarang bekerja. Dan bukan berhenti di situ saja. Tapi dia mulai memberi. Dan bukan hanya itu saja. Tapi apa? Dikatakan, mulai jaga kekudusan. Mulai belajar melakukan kehendak Tuhan. Supaya apa? Mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ujungnya di mana Bapak Ibu Saudara? Ketika kita melakukan mil kedua, kita mau taat, walaupun mungkin daging kita berdarah-darah, kita berkeluh kesah, kita banyak berkorban. Tapi saat Bapak Ibu Saudara melakukan mil yang kedua, ada dampaknya. Surga turun. Surga mulai berdampak di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara merenung sejenak. Ya. Jadi selama ini kalau kita hanya baru fokus kepada mil yang pertama, kita nuntut suami kita berubah, kita nuntut istri kita berubah, kita nuntut orang tua kita berubah, kita nuntut anak kita berubah. Yuk, ganti jalur. Di mil yang kedua. Lebih daripada itu, Tuhan menyediakan panggilan hidup kita yang panjang, Saudara, bahkan kekal. Amin. Kita perlu merenungkan kebenaran ini, Saudara. Supaya apa? Kita dibaharui pemikiran kita dibaharui cara kita berpikir, hati kita, sikap hati kita, Saudara. Bukan hanya kepada jangka pendek di mil yang pertama. Tapi kita punya panggilan untuk jalan di mil yang kedua. Nah, sekarang apa yang Tuhan sudah lakukan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Next. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah apa, Saudara? Dia memberikan karya keselamatan. Kita bicara karya keselamatan, kita bicara tentang penebusan.
Kita bicara tentang pengampunan, bicara karya keselamatan, bicara regenerasi, bicara roh yang dilahirkan kembali. Bicara keselamatan, saudara, kita bicara tentang pengudusan, bicara tentang pemisahan diri kita, saudara, dari hal-hal sistem dunia. Jadi bukan hanya kita berhenti atau stop untuk menjadi seorang petobat. Ya. Dan Tuhan bukan hanya mengampuni kita, tapi lebih daripada itu. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk baca ayat Roma pasal sebentar. Oke, ada terjadi kesalahan slide. Mungkin tidak ada di slide. Roma pasal kelima. Roma pasal yang kelima. Ayat yang ke-7. Sampai ke-9, ya. Roma pasal 5 ayat 7 sampai 9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Roma pasal 5 ayat 7 sampai ke-9. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita, apa saudara, masih berdosa. Ayat 9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, ayat 7 menuliskan apa? Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Logikanya saudara, kalau kita mau berbuat baik, pasti kepada orang-orang yang baik kepada kita. Sama di sini firman Tuhan digambarkan, saudara. Kalau ada orang yang mau mati, tentu orang ini punya nilai, orang ini baik kepada dirinya, sehingga apa? Dia mau berkorban. Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan kita, saudara. Kita akan lanjutkan lagi ya. Baik, saya akan bacakan dari awal ya, tadi terputus di Roma pasal yang kelima. Saya akan bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 5 ayat 7 sampai 9. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita apa saudara masih berdosa. Saudara, kalau kita renungkan firman ini yang Tuhan Yesus lakukan buat Anda dan saya, bukan hanya sekedar menyelamatkan, bukan hanya sekedar berhenti untuk mengampuni, saudara. Bahkan Dia mati saat kita masih berdosa. Amin. Coba renungkan. Itu yang Tuhan Yesus perbuat buat Anda dan saya. Itulah kenapa Dia memberi jalan. Dia membangun jalan. Dia membuat jalan itu buat Anda dan saya supaya apa saudara? Kita semua menjadi pengikut-pengikutnya ini ikut dan turut berada di dalam mil kedua tersebut. Seperti tadi saya katakan. Walaupun pada saat kita melakukan itu semua saudara, daging kita teriak. Ketika kita melakukan mil yang kedua saudara, duh Tuhan sampai kapan nih Tuhan? Kapan orang tuaku berubah Tuhan? Kapan istriku berubah Tuhan? Kapan suami saya bertobat Tuhan? Mungkin kita sudah gak tahan dan kita gak tahu jalannya mau gimana lagi saudara. Tapi ingat, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua. Hei, aku punya jalan yang kedua. Yaitu mil yang kedua ini. Amin. Apa yang Tuhan Yesus lakukan saudara? Itu menjadi bekal buat Anda dan saya. Saya minta tolong ditampilkan slide-nya.
Jadi karya keselamatan, saudara. Itu bicara tentang penebusan, tentang regenerasi, tentang pengudusan buat Anda dan saya. Bukan hanya berhenti kepada apa? Penebusan. Tapi dia memberikan satu fasilitas, yaitu roh yang baru. Supaya apa, saudara? Kita terkoneksi kembali. Kita terbangun kembali hubungannya dengan siapa? Dengan Allah kita. Dan bukan hanya berhenti di situ saja. Dia menyediakan kekudusan buat Anda dan saya. Supaya apa? Kita betul-betul terlepas dari dunia. Dan kita betul-betul masuk lebih dalam kepada budaya surga itu, saudara. Next. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi karya penebusan itu goalnya kemana, saudara? Keserupaan dengan Kristus. Pengampunan yang Tuhan berikan buat Anda dan saya tidak cukup membuat kita diampuni. Tapi kita didandani, saudara. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus atau Allah perbuat dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dia nggak hanya cuma sekedar, ya udah aku ampuni kamu, selesai ya. Tapi aku mau ampuni kamu. Aku mau kembali hubungan seperti dulu. Dan aku mau menjadikan kamu serupa dan segambar dengan aku. Jadi poin pertama supaya kita bisa berjalan di mil yang kedua adalah apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Next. Ini menjadi dasar. Sadari karya Tuhan Yesus atau ekstramelnya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya. Mungkin bukan hanya pengampunan saja. Coba Bapak Ibu Saudara mulai ambil keputusan untuk mulai merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan buat Anda. Dan mulai pelajari apa yang Tuhan lakukan buat Anda. Dan itu lakukan buat orang lain. Amin. Berikutnya. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang kudus yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Next. Kembali ke gambar ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sore hari ini untuk mengambil satu keputusan. Supaya merubah pola pikir kita. Bahwa jalan hidup Bapak Ibu Saudara bukan lagi di mile yang pertama. Tapi di mile yang kedua. Amin. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang beriman sesuatu hal, sedang menantikan janji Tuhan, jangan fokus ke situ. Kalau kita fokus ke situ, saudara, kita masih mau kita hanya berjalan di mil yang kita punya, mil yang pertama. Itu nggak akan kita dapatkan. Tapi ketika kita mulai mempelajari cara berpikirnya Tuhan, kehendaknya Allah, saudara, kita berada di area biru ini. Kita terus dan terus dan terus melakukan agenda Tuhan. Walaupun pandemi ini, saudara, sepertinya nggak kunjung selesai. Pandemi ini kayaknya kok dari kemarin sepertinya sudah menurun. Rame lagi. Sekarang belakangan karena doa gereja Tuhan di Indonesia juga, saudara. Tuhan izinkan supaya landai lagi, berkurang lagi. Tapi mohon maaf, jangan terbuai dengan
kegembiraan kita bahwa yes, Tuhan menangkan, ayo Tuhan sedikit lagi, Tuhan sedikit lagi. Sebentar lagi Tuhan akan seperti dulu lagi Tuhan. Saya gak bicara soal masalah, gak percaya soal apa yang Tuhan mau lakukan. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya hari ini. Apapun yang terjadi di dunia ini saudara, Tuhan pasti izinkan terjadi. Amin. Dan pasti ada agenda surga di dalamnya. Kalau kita hanya mil yang pertama dalam pandemi ini saudara, kita pasti akan menanti-nantikan, iya ya kapan ya nyembah bareng tuh enak ya, ketemuan ya, onsite, ibadah bareng, kapan ya seminar bareng, kapan ya pemuridan bareng, kapan ya makan-makan bareng, betul gak ya? Itu natural saudara, itu alami sekali saudara. Tapi kalau itu gak kunjung terjadi, kita jangan hanya menanti-nanti itu. Kita jangan berhenti di mil yang pertama saja. Tapi berlututlah dan berdoalah untuk mendapatkan apa yang Tuhan mau. Jadi yang perlu dibaharui akal budi kita di sini adalah apa saudara? Nasib kita ditentukan berjalan di mil yang kedua. Nggak tahu ini kabar yang baik atau tidak. Tentu kabar yang luar biasa. Amin. Di dalam roh kita, dalam iman sebagai orang percaya. Tapi kabar yang tidak baik buat daging kita, saudara. Betul kan? Kita mungkin merasa bosan, kita mungkin merasa udah jenuh, kita mungkin merasa kok kayaknya ini kondisi gak berubah-berubah. Tapi kalau kita terus mau berjalan di mil yang kedua, kita memperbaharui akal budi kita, saudara. Seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Itu apa? Kita bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang itu sempurna, saudara. Kalau kita tetap berjalan di mil yang pertama, kita akan selalu berbuat baik, which is good. Tapi kerajaan surga tidak bicara soal masalah hal yang baik saja, saudara. Tapi minimal yang berkenan. Nah, bagaimana kita melakukan kehendak Allah yang berkenan? Terimalah nasib Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen untuk berjalan di mil yang kedua. Betul tidak? Coba ada renungkan melalui pembacaan Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Setiap kali perintah Tuhan turun buat umat atau orang-orang pilihannya, pasti kehendaknya itu gak enak buat daging, saudara. Kita bicara Abraham, kita bicara keturunan-keturunannya, saudara. Dia hidupnya sudah mapan tapi dia harus tinggalkan. Demi apa? Janji Tuhan. Ya, itulah mil yang kedua. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk mengalami dan melakukan kehendak Allah yang sempurna, berjalanlah di mil yang kedua. Mulai pasang pola pikir Bapak Ibu Saudara. Oke Tuhan, aku gak mau yang alami-alami saja Tuhan. Tapi aku mau yang supranatural Tuhan. Aku mau lebih daripada itu Tuhan. Karena aku mau supaya surga bergerak. Surga turun atas keluargaku. Surga turun atas pekerjaanku. Surga turun atas komunitasku. Surga turun atas kota dan bangsaku Tuhan. Amin. Next. Jadi poin yang kedua, supaya kita bisa extra mile, yaitu apa? Merubah pola berpikir kita bahwa jalan hidup kita ditentukan ada di mil yang kedua. Kalau kita sibuk dengan urusan kita sibuk dengan perasaan kita, saudara, ya kita akan mentok di mil yang pertama. Gak akan terjadi suatu ledakan surga terjadi dalam hidup kita. Putuskan, Tuhan, aku mau memperbaharui pemikiranku bahwa Engkau sudah tetapkan aku untuk berjalan di mil yang kedua. Next. Kolose 3 ayat 1-3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Jadi
Kalau kita hari ini menjadi pengikut Kristus, saudara, kita menjadi orang percaya, firman Tuhan berkata kepada kita semua, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Yaitu apa, saudara? Apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan mau. Dapetin itu. Jadi bukan tentang kita lagi. Kalau Anda sudah beriman buat keuangan, Anda beriman untuk kesembuhan, Anda beriman untuk pemulihan, tapi nggak kunjung-kunjung semua itu terjadi. Kita nggak usah nuntut Tuhan, kita nggak usah tanya why, kenapa, dan kapan. Walaupun saudara, saya kadang juga berpikir di situ, Tuhan kapan Tuhan? Tuhan kapan waktumu Tuhan? Tapi saat itu saudara, Roh Kudus ingatkan, kamu gak perlu tahu kapannya. Yang kamu perlu tahu adalah, kamu mikiri agendaku. Ketika engkau melakukan kehendakku, engkau tahu-tahu nyampe di sana. Dan apa yang kau lakukan bersama-sama denganku, surga bergerak di sana. Amin. Dan di dalam Kolose 3 ayat 1-3 tadi dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi perkara yang di atas itu bukan hal-hal yang kekekalan saja, saudara. Ya, itu salah satunya betul. Tapi apa yang menjadi pemikirannya Tuhan dalam kehidupan kita, tujuan hidup kita, saudara, pekerjaan kita, saudara, keputusan hidup kita, saudara. Kita juga perlu tahu. Kita perlu dapatkan itu dari Tuhan. Tapi Tuhan belum ngomong sama saya. Terus berlutut sampai dapat jawabannya. Apa yang harus kita putuskan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, Anda sedang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Di tempat di mana Tuhan berada. So, ketika kita memutuskan hari ini untuk mau dan meresponi kehendak Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, Anda sedang berjalan di mil yang kedua. Anda sedang berjalan untuk melakukan agenda Tuhan. Dan itu semua bukan tentang kita. Amin. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, pernah mengalami hal-hal seperti yang saya katakan. Ketika Anda tidak fokus sama sesuatu perkara Anda, tiba-tiba Tuhan kasih mujizat. Dan pada saat mujizat itu turun, wow, Anda terheran-heran. Amin. Dan jalan hidup Anda memberkati banyak orang. Ya, itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau tahun ini kita bicara mengenai melakukan kehendak atau agenda Allah di muka bumi ini, saudara. Melakukan agenda surga. Kita sebetulnya sedang berjalan di mil yang kedua. Bukan tentang kita, bukan. Tapi tentang Tuhan. Amin. Next. Jadi yang ketiga adalah bukan tentang kita lagi, tetapi tentang Yesus dan kerajaannya. Next. Saya akan tutup dengan ayat ini. Matius pasal 6, ayat yang ke-10. Dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, ini adalah doa Tuhan Yesus. Kalau Anda pahami ayat ini, dikatakan kita diajak oleh Tuhan Yesus supaya mendoakan kerajaannya turun di bumi ini. Tapi coba renungkan, saudara. Kalau kita terus fokus ke mil yang pertama, kita terus fokus ke mil yang ke-1, saudara, mustahil kerajaan itu turun. Kenapa? Karena kita fokus sama pergumulan kita. Kita fokus sama menanti-nanti janji Tuhan. Tapi ketika kita extra mile, surga turun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang sederhana. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran ini. Yuk. Apa yang menjadi pergumulan Anda hari ini, Bapak Ibu Saudara? Entah kesembuhan, entah pemulihan.
apapun yang Anda tuntut, baik tuntut ke Tuhan, tuntut kepada keluarga Anda, mulai berpikir di mil yang kedua, bahwa panggilan Bapak Ibu Saudara tidak berhenti untuk kepada mujizat. Tapi surga membutuhkan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi gerbangnya. Surga turun atas keluarga Anda. Surga turun atas komunitas Anda. Surga turun atas gereja, atas bangsa kita juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya akan berdoa hari ini, sore hari ini. Mari kita buka hati, kita mau meresponi, kita mau ambil keputusan. Tuhan, firman-Mu memerdekakan kami. Walaupun ini sesuatu hal yang sederhana, tapi kami mau Tuhan kembali kepada dasar bahwa Engkau sudah extra mile kepada kami. Engkau sudah mengampuni kami. Bahkan terlepas dari keadaan kami seperti apapun, Engkau sudah sediakan penebusan. Dan Kau sudah sediakan jalan hidup kami. Dan biarlah itu boleh menjadi pola berpikir kami. Bahwa hidup kami, nasib kami, bukan di mil yang pertama, tapi di mil yang kedua. Roh Kudus, saat ini hamba berdoa, setiap apa yang anak-anak Allah ini alami, baik pergumulan untuk kesembuhan, pemulihan, dan mujizat yang lain. Dan biarlah Kau mengubahkan setiap akal budi mereka untuk mau menuruti kehendak-Mu. Supaya mereka, anak-anak-Mu ini Bapa, mengikuti jalan-Mu, yaitu berjalan di mil yang kedua. Dan itu semua bukan tentang kita, tapi tentang Engkau. Engkau yang dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, gereja Tuhan Yesus nyata atas kota kami. Gereja Tuhan Yesus nyata atas bangsa kami. Gereja Tuhan Yesus nyata atas keluarga kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah percaya dan berdoa. Dan mari bersama-sama yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.